Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Vitasari dengan NIM 90400125137. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori produksi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian produksi. Produksi adalah segala kegiatan untuk menambah nilai guna barang atau jasa, baik dengan membuat barang baru maupun mengubah bentuknya agar lebih bermanfaat, seperti tepung menjadi kue atau kayu diubah menjadi meja. Nah, jadi produksi sama dengan proses mengubah input menjadi output. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen dan hasilnya disebut output. Proses bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, atau organisasi ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor produksi. Dalam proses produksi dibutuhkan beberapa input atau faktor produksi, yaitu yang pertama, tanah atau yang biasa disebut dengan land, meliputi semua sumber daya alam seperti lahan, air, tambang, dan hutan. Nah, yang kedua itu ada tenaga kerja, manusia yang mengeluarkan tenaga dan keahlian dalam produksi. Nah, yang ketiga itu ada modal atau yang biasa disebut dengan capital, seperti mesin, alat, bangunan, dan uang yang digunakan untuk memperlancar produksi. Nah, yang terakhir itu ada kewirausahaan atau yang biasa disebut dengan entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kemampuan mengatur atau mengorganisasikan dan mengambil risiko dalam proses produksi. Faktor-faktor ini saling berhubungan, tanpa satupun dari mereka proses produksi tidak bisa berjalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara input, faktor produksi, dan output barang yang dihasilkan. Q sama dengan F atau L, K. Q sama dengan output, L sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal. Artinya, jumlah barang yang dihasilkan tergantung dari kombinasi tenaga kerja dan modal yang dilakukan. Nah, yang keempat itu ada produksi jangka pendek. Adalah masa di mana satu faktor produksi dapat diubah, biasanya tenaga kerja, sedangkan faktor lainnya tetap seperti modal. Dalam jangka pendek berlaku hukum hasil yang semakin berkurang, atau yang biasa disebut dengan law of diminishing return. Jika satu input, misalnya tenaga kerja, ditambah terus, sedangkan input lainnya tetap, maka tambahan hasil produksi marginal akan menurun setelah titik tertentu. Nah, ada 3 konsep utama dalam produksi jangka pendek. Yang pertama itu ada total produk, total hasil produksi, dan yang kedua itu average produk, hasil rata-rata per unit input, dihitung dengan AP sama dengan TP dibagi L. Nah, yang ketiga itu ada marginal produk, tambahan hasil dari penambah satu unit input, dihitung dengan MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Nah, saya akan menjelaskan kurva produksi jangka pendek. Yang pertama itu kurva total produk atau yang biasa disebut dengan TP. Bentuknya itu naik melengkung, lalu datar, kemudian turun. Lalu mula-mula tapi meningkat cepat, lalu melambat dan akhirnya menurun. Titik puncak TP menunjukkan hasil maksimum seperti maksimum atau yang biasa disebut maksimum output. Nah, penjelasannya itu awalnya tenaga kerja sedikit, hasil naik cepat karena efisiennya terlalu tinggi. Nah, setelah itu titik tertentu tenaga kerja terlalu banyak, hasil pertambahan tenaga kerja itu semakin kecil. Terlalu banyak tenaga kerja malah menurunkan total hasil karena ruang kerja sempit atau alat terbatas. Nah, yang B itu saya akan menjelaskan kurva average produk atau biasa yang disebut AP dan marginal produk MP. Biasanya keduanya digambar dalam satu grafik. Kurva AP itu rata-rata hasil berbentuk lengkung seperti lonceng atau biasa disebut dengan hill sapet. Nah, yang kedua itu ada kurva MP, hasil tambahan, naik di awal, kemudian turun setelah melewati titik maksimum. Ketika MP memotong AP dari atas, titik tersebut itu adalah puncak efisiensi produksi. Hubungan TP, AP, dan MP, saat MP naik, tapi TP itu naik semakin cepat. Saat MP mulai turun tapi masih positif, TP masih naik melambat. Saat MP sama dengan 0, TP itu menjadi maksimum. Saat MP negatif, TP itu akan menurun.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tahap produksi. Ada 3 tahap dalam produksi jangka pendek. Tahap pertama itu increasing return. Ciri-cirinya itu TP-nya naik cepat, MP-nya lebih dari AP, dan belum efisiensi. Tahap kedua itu diminishing return. TP naik lambat, MP kurang lebih dari AP tapi masih positif. Itu masih tahap efisiensi. Nah, yang ketiga itu tahap negatif return. TP menurun, MP negatif, dan tidak efisien. Produsen sebaiknya berproduksi pada tahap kedua karena di situ hasil masih meningkat tapi tambahan input sudah digunakan secara optimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah. Produksi bisa menambah modal, tenaga kerja, atau keduanya. Analisisnya menggunakan 2 kurva penting, yaitu yang pertama kurva Isokuan dan yang kedua itu kurva Isochos. Kurva Isokuan itu atau biasa singkatannya dengan EIKI menunjukkan kombinasi 2 input, tenaga kerja dan modal yang sama menghasilkan output yang sama. Nah, yang kedua itu bentuknya miring ke bawah, dari kiri ke atas ke kanan bawah. Semakin jauh dari titik origin, semakin besar outputnya. Kurva Isokuan itu tidak saling berpotongan. Contohnya seperti kombinasi tenaga kerja L dan modal K berikut menghasilkan 100 unit barang, seperti 10L, 5K, 8L, 6K, 6L, 8K. Semua titik itu berada pada satu isokuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kurva Isochos atau singkatannya bisa disebut dengan IC, menunjukkan kombinasi 2 input yang dapat dibeli dengan biaya yang sama. Rumusnya itu C sama dengan PL dikali L tambah PK dikali K. C sama dengan itu C itu sama dengan biaya total, PL itu harga tenaga kerja, PK itu harga modal. Garis Isochos itu berbentuk lurus menurun ke bawah karena jika modal meningkat, tenaga kerja harus dikurangi agar biaya tetap sama. Keseimbangan produksi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan keseimbangan produksi atau yang biasa disebut dengan less cost combination. Keseimbangan tercapai di titik singgung antara kurva Isokuan dan Isochos. Pada titik itu berlaku MPL dibagi MPK sama dengan PL dibagi PK. Artinya, perbandingan produktivitas tenaga kerja dan modal sama dengan perbandingan biayanya. Titik ini menunjukkan kombinasi input paling efisien untuk biaya tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan skala produksi atau yang biasa disebut dengan return to scale. Menjelaskan bagaimana perubahan output terjadi ketika semua input ditambah dalam jumlah yang sama. Yang pertama itu ada jenis increasing return to scale, yaitu output naik lebih besar dari kenaikan input. Input naik 2 kali lipat, maka output naik 3 kali lipat. Nah, selanjutnya itu yang kedua, constant return to scale. Output naik sebanding dengan input. Input naik 2 kali lipat, maka output naik 2 kali lipat juga. Yang ketiga itu ada decreasing return scale. Output naik lebih kecil dari kenaikan input. Input naik 2 kali lipat, maka output naik 1,5 kali. Nah, yang ketujuh itu saya akan menjelaskan efisiensi produksi. Produksi dikatakan efisien jika yang pertama menghasilkan output maksimum dengan biaya minimum, atau yang kedua menghasilkan output tertentu dengan biaya paling kecil. Ada 2 jenis efisiensi. Yang satu itu efisiensi teknis, seperti memaksimalkan output dari kombinasi input tertentu. Nah, yang kedua itu efisiensi ekonomi, seperti efisiensi teknis yang memperhatikan biaya input. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan fungsi produksi bergeser ke atas. Artinya, dengan input yang sama, produsen bisa menghasilkan output lebih besar. Contohnya, seperti mesin otomatis menggantikan tenaga manusia.
berarti produksi meningkat. Nah, yang kedua itu teknologi baru mengurangi bahan baku, berarti biaya menurun. Nah, jadi kesimpulannya produksi adalah proses mengubah input menjadi output bernilai guna tinggi. Faktor produksi utama yaitu tanah, tenaga, kerja, modal, dan kewirausahaan. Dalam jangka pendek berlaku hukum hasil yang semakin menurun. Dalam jangka panjang, semua faktor bisa diubah, maka dicapai efisiensi melalui iso-quad dan iso-cost. Teknologi dan efisiensi menentukan tingkat keberhasilan produksi. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang teori produksi. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.